Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Adik-adik, apakah kalian pernah bermain bersama dengan orang tua kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, tadi Benny itu merangkak menggunakan tangannya seperti kuda-kudaan seperti itu adik-adik. Nah, di sini gerakan bertumpu dengan tangan juga dilakukan oleh Benny. Ada 3 gerakan. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, gerakan yang pertama adalah seperti ini adik-adik ya. Tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan lurus ke belakang. Lalu tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Nah, gerakan ini bisa disebut dengan push up. Lalu gerakan yang kedua seperti ini adik-adik. Badan dipanjangkan menghadap ke lantai, tangan diluruskan bertumpu pada lantai, dan ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Nah, gerakan ini juga disebut dengan gerakan push up. Lalu gerakan yang ketiga yang dilakukan Benny seperti ini adik-adik. Berdiri menghadap ke dinding, lalu tangan bertumpu pada dinding. Badan condong pada dinding, kemudian tangan ditekuk, lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut dengan gerakan mendorong tembok. Nah, ketiga gerakan tadi itu melatih kekuatan otot tangan kita adik-adik. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya tentang sila Pancasila. Yuk kita ingat kembali. Pancasila itu berasal dari 2 kata adik-adik, yaitu panca dan sila. Nah, panca itu artinya 5. Sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, Pancasila ini ada di burung Garuda adik-adik. Terdapat simbol di perisai di bagian dada dari burung Garuda. Nah, di burung Garuda sendiri dalam perisainya itu ada simbol yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh simbol yang pertama yaitu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu simbol rantai bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada yang ketiga adalah pohon beringin, bunyi silanya adalah persatuan Indonesia. Dan sila keempat adalah kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah simbol padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu nih. Sila pertama simbolnya bintang seperti ini. Lalu sila kedua simbolnya rantai emas ya. Sila ketiga itu pohon beringin. Dan sila keempat ada kepala banteng. Lalu sila kelima adalah padi dan kapas. Tentunya adik-adik sudah hafal ya bunyi dari sila Pancasila. Nah, adik-adik, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah seperti gambar ini. Berarti berkaitan dengan kegiatan ibadah kita. Karena kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan itu adalah penerapan sila pertama. Contohnya beribadah sesuai dengan agamanya. Tadi Benny juga bersyukur. Nah, bersyukur itu termasuk dalam contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik, di Indonesia sendiri ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah nih adik-adik ya, yang bisa kalian lakukan di rumah: beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar,
mengucapkan rasa syukur, berteman walaupun berbeda agama dengan siapapun, tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Itu adalah contoh penerapan sila pertama. Nah, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan, adik-adik. Jadi jangan sampai kalian misalnya pergi ke masjid atau ke gereja atau ke pura, wihara, ke kelenteng, kalian malah bercanda, kalian tidak serius berdoa. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar-gambar tersebut itu mencerminkan sila Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Yang pertama, adik-adik, berdoa sebelum makan. Apakah ini menunjukkan sila pertama Pancasila? Ya, adik-adik, ini menunjukkan sila pertama pada Pancasila. Lalu yang kedua, adik-adik, bergotong royong. Tidak ya adik-adik ya. Yang ketiga, bermain atau memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah, bermain dengan semua teman walaupun berbeda agama. Apakah ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama? Iya adik-adik. Lalu yang keempat, beribadah di pura ya. Ini untuk umat agama Hindu. Apakah ini menunjukkan sila pertama? Iya adik-adik, ini menunjukkan sila pertama. Kalau yang gambar nomor 5 adik-adik, apakah bermusyawarah, berdiskusi itu menunjukkan sila pertama Pancasila? Nah tidak ya adik-adik ya. Lalu gambar yang keenam nih, berdoa untuk orang yang meninggal. Nah di sini apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Iya, ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Adik-adik, Beni bersyukur loh karena guci tidak pecah. Beni minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah adik-adik melakukan suatu kesalahan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Apa yang dilakukan setelah kalian melakukan kesalahan? Tentunya kalau kalian setelah melakukan kesalahan itu kalian harus meminta maaf. Apakah kamu pernah meminta maaf adik-adik? Kak Citra berharap kalian pernah ya meminta maaf saat kalian melakukan kesalahan. Coba lakukan minta maaf itu dengan sopan, dengan baik ya. Kalau kita meminta maaf kepada orang lain harus dengan sopan. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan Beni dan ayahnya. Ayah, Beni meminta maaf, kata Beni. Meminta maaf tentang apa? Tanya ayah. Karena Beni kurang hati-hati, jawab Beni. Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya, kata ayah. Ya ayah, jawab Beni. Ayo main kuda-kudaan lagi, ajak ayah nih adik-adik. Aku ingin menjadi anak kuda lagi, jawab Beni. Baiklah jagoanku, kata ayah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Beni mengucapkan kalimat minta maaf dengan baik dan sopan. Masih ingatkah kalian tentang makna dari kalimat minta maaf? Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang makna kalimat minta maaf. Nah, mari kita ingat-ingat kembali. Di sini Kak Citra punya kalimat minta maaf. Udin, aku minta maaf ya karena sudah menendangmu, kata Edo. Nah, di sini siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Edo. Lalu Edo meminta maafnya kepada siapa? Ya, kepada Udin. Nah, mengapa Edo meminta maaf kepada Udin? Ya, karena sudah menendang Udin ya adik-adik ya. Berarti dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui makna dari kalimat minta maaf tersebut. Jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya seperti ini. Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Seperti itu makna dari kalimat minta maaf. Sekarang contoh lainnya nih adik-adik. Ibu, Rio minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur, kata Rio. Nah, siapa yang meminta maaf di sini adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Rio. Nah, Rio meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada ibunya. Lalu, mengapa Rio meminta maaf kepada ibu? Karena Rio sudah memecahkan
gelas di dapur. Nah, sekarang kesimpulannya, jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya Rio meminta maaf kepada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, itu makna dari kalimat minta maaf di atas. Sekarang Kak Citra punya beberapa tugas untuk adik-adik. Tuliskan makna dari kalimat minta maaf berikut ini. Yang pertama, Ibu Rio minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur, kata Rio. Lalu yang kedua, Bu Tata, maaf saya terlambat mengembalikan buku di perpustakaan, kata Jiko. Yang ketiga, maaf Pak Guru, saya datang terlambat ke sekolah karena saya bangun kesiangan, kata Siti. Yang keempat, Beni, saya minta maaf karena mematahkan pensilmu yang aku pinjam, kata Edo. Coba adik-adik tuliskan ya makna dari kalimat minta maaf tersebut di buku tulis kalian, Mas.